Halo MotoGP lovers, selamat datang kembali di channel Moto Info dan semoga kalian semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang dua balapan yang telah berlangsung di Assen dan Sachsenring, Jerman. Seperti yang kita tahu, dua race MotoGP itu dimenangkan oleh Pecco Bagnaia, namun di balik kemenangannya itu ternyata ada sekelumit cerita menarik tentang isu kecurangan Marc Marquez. Tetapi apakah itu benar? Mari kita simak ceritanya sampai selesai. Para pecinta MotoGP di seluruh dunia tentunya dikejutkan ketika race memasuki seri Assen Belanda karena hukuman yang diberikan kepada Marc dari posisi 4 harus rela turun untuk menghuni tempat ke-10 dikarenakan hukuman penalti 16 detiknya. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, tekanan angin ban Marc Marquez itu terlalu rendah. Alhasil Enea Bastianini jadi ketiban berkah dan berhak untuk menempati podium 3. Kemudian apa yang dikatakan Marc? Dilansir dari Crash. Sistem pemantauan tekanan ban real-time MotoGP kini telah diterapkan selama hampir 1 tahun kalender. Meski beberapa pihak telah memperingatkan tentang risiko teoritis bagaimana pembalap akan dihukum hanya karena melebar atau kembali berkendara setelah jatuh, hal ini benar-benar terjadi di MotoGP Belanda hari Minggu. Marc Marquez diberi penalti 16 detik pasca balapan, menjatuhkannya dari posisi ke-4 ke ke-10, karena gagal mencapai tekanan depan minimum 1,8 bar yang disyaratkan untuk setidaknya 60% lap Grand Prix. Namun pebalap Gresini Ducati itu kemudian mengungkapkan bahwa panas dan tekanan yang hilang saat ia dipaksa keluar jalur oleh Enea Bastianini, pada lap 21 dari 26, telah membuat perbedaan. Saya mengontrol tekanan ban, dengan cara yang baik, kata Marquez, yang mengizinkan Fabio Di Giannantonio menyalip di awal balapan sehingga dia bisa mengikuti pebalap VR46 itu dan meningkatkan tekanan bannya, daripada memimpin grup di balapan tersebut dan memiliki udara segar yang bisa menurunkan tekanan ban. Saya berada di dalam batas tekanan, tetapi yang tidak saya duga adalah kontak dari Enea di tikungan pertama. Dia mendorong saya keluar, dan pada putaran itu saya lebih lambat 1 detik. Saya tidak melakukan push di tikungan 3 dan tikungan 5, karena tidak tahu bagaimana kondisi ban setelah keluar dari area run-off. Jadi tekanannya turun lagi, dan kemudian perlu 2 lap untuk kembali, dan 2 lap itu membuat saya keluar dari batas minimum 60% hari ini. FIM Stewart kemudian mengkonfirmasi kepada Marquez bahwa keadaan seperti itu saat ini tidak diperhitungkan, tetapi, mungkin itu bisa berubah di masa depan, saya rasa ya. Terutama jika seseorang menabrak Anda dan Anda keluar lintasan, kata Marquez. Karena sekarang peraturan mengatakan jika Anda tidak melakukan 16 lap 60% dalam tekanan, kami tidak bisa mengubah peraturan. Tapi dengan motor ini, jika Anda lebih lambat 1 atau 1,5 detik dalam satu putaran, maka tekanannya sudah turun 0,05 bar. Jadi bagaimana peraturan tekanan ban dapat dimodifikasi untuk memperhitungkan insiden seperti itu? Berbicara di podcast Crash.net MotoGP edisi terbaru, editor MotoGP Pete McLaren berkata, Marc menerima keputusan tersebut, namun mengatakan bahwa hukuman yang diterimanya hanyalah margin terkecil dan bahwa langkah Bastianini membuat perbedaan. Dia kabur, kehilangan waktu, ban menjadi dingin dan tekanan turun sedikit. Kepala kru Marc Frankie Carchedi adalah salah satu orang yang sebelumnya menyoroti masalah seperti ini, jika seseorang terjatuh, atau lari dan bergabung kembali, mereka akan berisiko berada di bawah tekanan minimum akibat tekanan ban yang hilang saat mereka kembali ke kecepatan. Perlu ada sesuatu yang dilakukan, juga karena apa jadinya jika hujan mulai turun dan semua pebalap kehilangan waktu 2-3 detik dalam satu putaran. Tekanan setiap orang mungkin terlalu rendah. Bahkan penurunan suhu secara tiba-tiba atau peningkatan angin mungkin cukup untuk memperlambat laju dan merusak perhitungan tekanan sebelum balapan. Salah satu cara untuk menghilangkan insiden balapan atau perubahan cuaca besar adalah dengan memperlakukan tekanan ban seperti batas lintasan, tetapi sebaliknya. Jadi jika seorang pebalap secara signifikan lebih lambat dalam suatu sektor dibandingkan biasanya, maka putaran tersebut akan dihapus dari perhitungan persentase tekanan. Atau sesuatu seperti aturan waktu putaran 105% dapat digunakan,
untuk menghilangkan putaran lambat yang tidak biasa dari perhitungan tekanan. Sisi lain dari argumen tersebut adalah mengatakan, ya, semua orang sah pada hari Minggu. Tapi Mark mengatakan dia bisa mengatasi tekanan dan berada di jalur yang legal. Apa yang dia tidak bisa atur atau prediksi adalah momen bersama Bastianini di mana dia didorong keluar jalur. Insiden balapan seperti itu pasti bisa terjadi lagi, jadi menurut saya ini perlu dilihat dari sudut pandang tekanan. Katanya. Lalu untuk yang kedua tentang balapan di Sachsenring Jerman. Seperti yang telah kita tonton sebelumnya bahwa balapan di seri Jerman kali ini sedikit berbeda dari balapan sebelumnya karena di awal balapan tidak terlalu membosankan karena adanya warna baru dari tim Trackhouse Aprilia yang berhasil menyodok ke depan lewat pembalapnya Miguel Oliveira. Sebagai pecinta adu kebut kita tentunya berharap akan ada pertarungan yang panjang di sepanjang race, namun sayang Oliveira tidak bertahan lama karena Jorge Martin sepertinya terlalu perkasa, dan benar saja balapan kembali didominasi oleh tim merah. Namun meski begitu ada cerita menarik tentang Martin yang selalu apes ketika tengah memimpin balapan dan ketika menjelang race berakhir. Tetapi apakah itu sebagai sabotase? Tentunya ini selalu menimbulkan pertanyaan karena kejadiannya selalu berulang. Lalu apa kata Martin? Berbicara setelah balapan, Martin sulit menjelaskan apa yang terjadi yang membuatnya terjatuh. Saya tidak bisa menjelaskan banyak hal. Sulit untuk menganalisisnya saat ini, kata Martin berbicara kepada TNT Sports, seperti dimuat Crash.net. Saya pikir kami melakukan pekerjaan luar biasa hari ini hingga kecelakaan itu terjadi. Ini pasti membuat frustrasi. Sangat disayangkan setelah melakukan balapan yang luar biasa, tapi kami harus terus maju, sambung Martin. Kami harus bangkit kembali. Dan menurut saya hari ini adalah hari yang sangat penting bagi karir saya. Saya akan belajar dari ini. Saya akan kembali meraih kemenangan dan itu saja, harapnya. Lantas apa yang salah sehingga Martin sampai terjatuh? Kami telah banyak kesulitan dengan bagian depan sepanjang akhir pekan ini. Tikungan 1 adalah salah satunya, tapi saya tidak menyangka akan terjadi kecelakaan. Yang pasti saya merasakan beberapa gerakan di sana tapi tidak ada yang istimewa. Jadi sekarang kami hanya perlu bergerak maju dan yang pasti kami harus menerima ini, demikian Martin menerangkan. Martin kini turun ke posisi kedua klasemen sementara dan tertinggal 10 angka dari Bagnaia. Baik pemirsa MotoGP lovers, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Terima kasih. Wassalam.